Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari gereja Tuhan angkat suaramu lebih lagi, katakan kemenangan terjadi. Mari dengan senang hati katakan yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari gereja Tuhan angkat suaramu lebih lagi, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Amin. Sorak-sorai yang paling mulia bagi Allah kita, haleluya. Kami yakin dan percaya ketika hadirat-Mu memenuhi tempat ini, kesembuhan, kelepasan dan pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami mau bersuka cita mengagung-agungkan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai paling mulia bagi Allah kita, haleluya. Biarlah pagi hari ini kita bawa ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Naikkan pujian dengan senang hatimu. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku.
jempol kita bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Yesus. Engkau baik, teramat baik. Saudara-saudara yang paling mulia bagi Allah kita, haleluya. Yang percaya Tuhan itu baik. Sekali lagi bila saya lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan yang paling mulia bagi Allah kita, haleluya. Pagi hari ini kami terus bersuka cita bagi Tuhan. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku. Kuasamu di dalamku. Sama-sama kita katakan, walau badai menemani dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menuntun langkah hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab rencanamu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Sekali lagi katakan, ajar ku mengerti. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Amin. Ajar kami berserah Tuhan. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan. Mari Tuhan berlahan-lahan kita bangkit berdiri sekali lagi. Katakan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mari dengan iman percaya katakan, Engkau sanggup segala yang ku
Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa, dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan, mengagungkan Engkau. Kau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan Engkau dimuliakan. Kami datang Tuhan merendahkan diri, sucikan, kuduskan setiap kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sekarang kami membuka hati bagi firman Tuhan. Urapi setiap kami menerima kebenaran firman. Telinga, hati, pikiran kami disucikan, dibasuh dengan darah-Mu yang kudus. Demikian juga Tuhan, lidah bibir hamba-Mu kuasai secara penuh Tuhan, pikiran hatinya, cengkeram dengan Roh Kudus. Biar Tuhan sendiri berbicara bagi kami. Firman itu boleh hidup, sungguh-sungguh Tuhan menguatkan kami. Bahkan rohani-rohani yang mati dihidupkan, dibangkitkan kembali. Jiwa yang letih lesu boleh disegarkan Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu ya dan amin. Setiap kuasa setan iblis yang ingin mencuri firman Tuhan, mengganggu konsentrasi kami menerima firman, dengan sehati kami menghancurkannya dan mengusir keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, kita semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Maret ini kita memiliki satu subtema adalah God's Way. Cara Tuhan, jalan Tuhan. Seringkali sangat berbeda saudara dengan cara manusia. Cara manusia kepinginnya cepat ya, seinginnya enggak ada yang susah, inginnya nyaman, aman semuanya, tidak ada resiko. Tapi seringkali cara Allah berbeda. Cara Allah selalu melewati proses dari dulu sekarang, kalau saudara lihat dalam Alkitab tidak pernah berubah. Saudara, cara Allah kelihatannya lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Amin. Dia harus saudara memakai caranya untuk ujungnya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman, mengangkat satu tokoh saya percaya sudah tidak asing lagi, yaitu Nabi Elia. Saya mengambil tema adalah kemuliaan di tengah keheningan. Ya, mari kita melihat sudah di bagian yang pertama. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kita melihat saudara 1 Raja-Raja pasal 17. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Mari kita yang percaya berkata amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Saudara, bagaimana kita melihat cara Allah bekerja dalam kehidupan Elia secara pribadi, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan seringkali memakai cara untuk kita meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan saudara satu kehidupan yang
biasa, yang lancar, lurus, mulus ya. Tuhan seringkali pakai itu untuk kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat 1 tadi bagaimana Elia menyuarakan suara Tuhan bahwa tidak akan ada hujan selama beberapa saat. Bukan 1 bulan, saudara, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun, tapi kurang lebih 3,5 tahun. Saudara bisa bayangkan kekeringan yang seperti apa dialami, saudara, oleh bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel ada di bawah pemerintahan Raja Ahab. Karena istrinya yang bernama Izebel, Raja Ahab sangat terpengaruh sekali. Izebel ini, saudara sekalian, anak dari raja yang kafir ya, bangsa yang kafir. Itu sebabnya ikut menyembah berhala. Bahkan saudara, kalau pemimpinnya juga menyembah berhala, dan itu berdampak bagaimana seluruh bangsa Israel semua berpaling dari jalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memakai cara, saudara, mengizinkan kekeringan yang sangat hebat datang. Dan Elia dipakai untuk menyuarakan suara Tuhan. Saudara, apakah ketika kekeringan datang, ketika masalah musibah datang, orang-orang percaya, orang-orang benar itu selalu dihindarkan? Jawabnya tidak selalu. Kalau kita membaca saudara dalam kehidupan bangsa Israel pada saat di Mesir, ketika ada 10 tulah, kita membaca bagaimana bangsa Israel, saudara, yang tinggal di tanah Gosyen seperti diistimewakan, ya, seperti dihindarkan. Tetapi saudara, tidak selalu begitu. Kalau kita lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel termasuk Elia, dan ada kurang lebih 100 hamba Tuhan yang masih terpelihara setia kepada Tuhan. Apakah mereka tidak mengalami kekeringan? Mereka alami. Demikian juga sudah kalau kita melihat hari-hari ini, sudah setahun sudah kita melewati masa pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, siapa yang pernah menyangka peristiwa ini terjadi? Saya juga tidak pernah bermimpi atau dapat penglihatan khotbah pakai masker di hadapan orang-orang yang bermasker. Enggak pernah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan izinkan bangsa ini, bahkan orang-orang satu dunia ini harus mau tidak mau meninggalkan zona nyaman. Termasuk orang-orang percaya, orang-orang benar, gereja Tuhan. Dan saudara sekalian, setelah Tuhan memakai Elia menyuarakan suara Tuhan untuk membawa bangsa ini benar-benar melihat ada Tuhan. Di balik semua masalah, di balik semua pandemi, di balik setiap persoalan-persoalan yang mungkin kita tidak pernah harapkan, kita harus percaya ada Tuhan yang mengendalikan. Amin, saudara. Dan kemudian dikatakan Elia diberi perintah untuk bersembunyi. Saudara sekalian, saya bayangkan kalau saya jadi Elia, Tuhan sudah berbicara begitu jelas. Di dalam dirinya ada otoritas Allah. Tuhan, kenapa enggak sekarang aja saya tampil aja berhadapan dengan Raja Ahab gitu kan. Mumpung imanku lagi tinggi nih. Tidak, saudara. Semua itu ada waktunya. Saudara lihat apa perintah Tuhan? Bersembunyilah, pergilah dikatakan ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini adalah panggilan Tuhan untuk bersembunyi, untuk mengasingkan diri, untuk sudah tinggal di tengah keheningan. Di tepi sungai Yordan ada satu, di sebelah timur bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sungai Kerit ini seperti wadi, ya, seperti satu cabang sungai yang kecil. Kenapa Tuhan tidak kasih sungai yang besar aja, sungai Yordan, supaya lebih terpelihara? Tapi Tuhan tunjukkan sungai Kerit, sungai yang sangat kecil. Tetapi itulah cara Tuhan, God's way. Saudara, sungai Kerit artinya adalah cutting. Saudara sekalian, Tuhan izinkan Elia boleh minum dari sungai yang kecil ini. Sungai mengeluarkan air
itu bukan usaha manusia. Betul Saudara ya? Ini adalah satu sumber natural. Tuhan bisa menolong saudara dari sumber yang natural, yang ada di sekeliling kita. Kata kerit artinya adalah cutting, seperti memotong. Saudara, inilah yang dialami oleh Elia. Elia seperti dipotong saudara, dari satu kehidupan bersosial, bermasyarakat. Dia harus bersembunyi, mengasingkan diri. Dia harus tinggal di dalam keheningan. Sampai kapan? Tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berbicara seringkali tidak secara detail, satu demi satu, enggak. Ya, tapi seringkali dia berbicara tahap demi tahap. Saudara, kalau Tuhan sudah berbicara, pasti Dia akan menyatakan kuasanya. Amin. Tinggal kita tunggu sabar atau tidak. Saudara, di Sungai Kerit secara natural Elia mendapatkan air dari situ. Bagaimana dengan makanannya? Kita membaca saudara bagaimana dikatakan Tuhan berbicara kepada Elia, kamu akan diberi makan, aku akan perintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan di sana. Nah ini saudara ya, gambaran Elia yang diberi makan burung gagak. Di tepi Sungai Kerit tidak ada siapa-siapa. Disitulah saudara dia memiliki satu waktu, mau tidak mau, dia harus berhadapan dengan Tuhan. Dia harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau tadi saudara, Sungai Kerit ini seperti menggambarkan natural source, sumber yang natural. Burung gagak ini adalah sumber yang supranatural. Setuju nggak saudara? Sebab saudara, apa burung gagak? Coba kita lihat ya, burung gagak ini nggak menarik sama sekali. Warnanya hitam, jelek, betul nggak? Suaranya kak. Aduh, ngeri banget ya. Saudara, burung gagak ini kira-kira menggambarkan sesuatu yang bersih, suci, atau menggambarkan sesuatu yang berbau mistik, perdukunan, kematian. Betul nggak? Waduh, ngeri sekali. Ya, di mana ada burung gagak, wah jangan-jangan ada yang mati nih. Apa ada yang mau mati? Tapi saudara lihat, apa Tuhan nggak salah? Tidak. This is God's way. Mau-maunya Tuhan. Tuhan pakai burung gagak untuk memelihara Elia. Lambang kematian. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai lambang kematian, lambang kehancuran, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi satu kebangkitan dan kemuliaan. Amin, saudara. Buat orang-orang di dunia ini, saudara, pandemi ini, waduh kehancuran, kematian, habis ini kita. Tapi kita percaya di atas semuanya ada Tuhan. Amin, saudara. Dia izinkan semua terjadi, ada kemuliaan. Siapa yang menyangka burung gagak? Burung yang rakus, burung yang memakan apa saja dari biji-bijian, buah-buahan. Dia makan curi, telur, serangga, telur binatang, burung-burung lain. Dia pun makan bangkai, enggak cuma daging yang segar, bangkai pun dia makan. Namun burung hitam yang jelek, yang rakus ini dipakai Tuhan. Menundukkan diri kepada Tuhan. Bisa taat, saudara-saudara sekalian, membawa dikatakan setiap pagi dan petang. Di mulutnya ada roti. Saudara, kalau orang rakus ya, gimana saudara, pinginnya ditelan aja kan. Bawa roti sama daging, kasih kepada hambanya Nabi Elia. Disinilah kita melihat, saudara, jangan hanya kita pikir kepada sumber-sumber yang natural. Secara logika, Bu, saya nggak bisa hidup, gimana Bu? Hancur semuanya, udah nggak ada lagi bekal, udah nggak ada lagi simpanan, udah nggak ada lagi kekuatan. Saya nggak tahu saudara bisa mengaplikasikan untuk kehidupan saudara. Tapi ingat, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Dia masih bisa pakai sumber yang supernatural. Bahkan yang tidak pernah kita duga, bahkan yang dianggap dunia ini sangat mistik, bahkan dianggap dunia ini kutuk, bahkan dianggap dunia adalah kematian, dia sanggup mengubahnya.
untuk menjadi satu kehidupan. Elia dipelihara beberapa saat di sungai Kerit dengan burung gagak yang melambangkan kematian ataupun hal-hal yang buruk. Dia sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Hari ini jika ada di antara saudara sedang alami hal-hal yang buruk, hal-hal yang sudah tidak pernah harapkan, mari sudah tetap kita percaya bahwa ada Tuhan. Amin. Dia sanggup memakai saudara perkara-perkara yang supernatural yang kita tidak pernah duga untuk boleh menyatakan kemuliaan. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua. Saudara-saudara sekalian, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17. Kita melihat dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, di bagian yang kedua, setelah tadi kita lihat bagaimana cara Tuhan seringkali memakai kita meninggalkan zona nyaman, comfort zone. Hidup kita berubah 180 derajat. Saudara, kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua lebih aneh lagi. Tuhan membawa nabinya mendekat ke daerah musuh. Ya, aneh sekali. Saya waktu mempelajari ini, saudara, ya, sungguh jalan Tuhan itu tidak dipahami. Sudah lumayan, Elia sudah mulai menyesuaikan diri di tepi sungai yang kecil, dia dapat air minum, nggak apa-apa, sudah setiap hari dia bertemu dengan burung gagak yang mungkin berlain-lain, tapi rasanya sama semua, warnanya hitam semua ya. Aduh, ya akhirnya dia bisa terima. Tapi begitu dia udah biasa dengan keadaan yang baik, sungai Keritnya kering. Lalu Tuhan kasih perintah, sekarang kamu pergilah ke Sarfat, daerah Sidon. Saya waktu ngecek, saudara, dari tempat Elia tinggal di sungai Kerit dekat sungai Yordan ke arah Sidon itu 100 kilometer. Jauh enggak, saudara? Lumayan dong. Ya, kalau naik mobil ya cepet, ini jalan kaki 100 kilometer. Dan saudara tahu Sidon itu adalah daerah Libanon, daerah musuh, daerah tempat di mana Izebel itu berada. Daerah penyembahan berhala, disuruh ke tempat yang makin mendekat ke daerah musuh.
Kalau saudara dan saya jadi Elia, kita pasti bilang begini, nggak salah Tuhan. Kok saya sekarang disuruh bersembunyi, sekarang saya disuruh mendekat ke wilayahnya musuh, ngapain? Saya disuruh pasang badan ini, saya disuruh apa ini? Itu wilayah Sidon adalah wilayah pusat dari penyembahan berhala. Dari situlah juga Izebel berasal. Tapi inilah cara Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata nanti kamu akan ketemu seorang janda. Pikirannya Elia, semoga jandanya kaya raya kan, supaya saya bisa terpelihara. Tapi ketika ketemu dengan janda nggak ada lagi yang lain. Janda ini sedang mengumpulkan carang-carang yang kering. Coba ya supaya saudara bisa lihat ada gambarannya. Saudara-saudara sekalian, nah ya ini. Lagi mengumpulkan carang-carang yang kering. Lalu Elia menyapa janda ini, berikan aku sedikit minum. Dikasih saudara minum ya. Tapi waktu Elia bilang lagi, aku bikinkan juga 1 potong roti buat aku. Ya. Nah langsung jandanya bilang, nggak bisa. Aku cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak. Aku sedang kumpulkan ini, ranting-ranting yang kering, kayu-kayu ini. Aku mau pulang. Aku mau bikin kue, lalu aku dan anakku 1 akan makan, setelah itu udah gak ada lagi. Kami tinggal tunggu mati aja, udah gak ada lagi persediaan. Saudara kalau saudara jadi Elia, Tuhan gak salah ya. Saya disuruh ketemu sama orang yang sama ngepresnya ini loh. Lalu gimana, apakah saya menjadi seorang nabi yang kelihatannya kok gak berbelas kasihan. Dia cuma punya segenggam tepung, cuma bisa buat 2 kue. Tapi saudara, Tuhan bicara kepada Elia, udahlah nurut aja. Elia berkata, buatkan dulu aku sepotong kue untuk aku, roti untuk aku. Nanti yang 2-nya silahkan, kamu dan anakmu makan. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan lihat tepung dan minyak itu tidak akan habis-habisnya. Saudara, di sini kita melihat ya, saya waktu periksa arti nama Sarfat, artinya adalah pemurnian. Saudara, seringkali God's way, cara Allah adalah cara yang mau memurnikan. Ketika saudara sekalian seseorang dimurnikan, berarti hal-hal yang kotor, yang jelek-jelek harus dibuang. Betul enggak saudara? Ketika pohon anggur saudara sudah berbuah, apakah berhenti saudara? Tidak, harus dibersihkan. Nah proses pembersihan ini adalah pemurnian, sama sekali tidak menyenangkan. Pemurnian buat siapa saudara? Yang pertama adalah pemurnian buat Elia sendiri. Kenapa dia harus mendekati daerah musuh? Kenapa dia harus berjumpa dengan seorang janda yang sangat amat miskin, udah gak punya apa-apa. Dimurnikan, bisa tidak dia mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada maksud apa nih Tuhan? Memberkati saudara bangsa lain. Janda Sarfat ini jelas bukan orang Yahudi, orang Sarfat, orang dari Sidon. Orang yang sama saudara dengan asal usulnya Izebel. Saudara bisa aja Elia ini protes ya, kalau tadi sumbernya natural, supranatural. Ini sumbernya apa? Bangsa lain, agama lain. Saudara seringkali kita pikir bahwa hanya Kristen yang paling baik. Ketika saudara menghadapi kenyataan hidup, saudara bisa berkata, waduh banyak Kristen yang jahat juga kan. Saudara sepertinya Elia dibawa untuk melihat. Kamu akan aku pelihara, engkau enggak mengerti, engkau dimurnikan. Melalui seorang janda yang sudah enggak punya apa-apa. Dan janda itu juga bukan orang yang menyembah Allah Israel. Saudara-saudara sekalian, itulah proses pemurnian yang dialami oleh Elia. Tapi apa proses pemurnian yang dialami oleh janda Sarfat? Dia juga dimurnikan. Kamu siapa? Kamu hamba Tuhan, musuh ini, saya nggak mau tolong kamu, bisa aja. Apalagi saya sangat ngepres. Tetapi saudara, janda ini memilih untuk percaya.
kepada apa yang dikatakan hamba Allah ini. Berapa banyak saudara Kristen, tetapi ketika membaca janji firman, bisa nggak percaya. Saudara, sementara ada orang yang bukan Kristen, mengutip lu Alkitab. Betul nggak? Mengutip kata-kata firman. Mereka bisa lebih percaya ayat firman Tuhan daripada orang Kristen. Ya ini mujizat juga kan. Mujizat yang nggak baik kan ya. Ini harus memeriksa hidup kita. Buat orang Sarfat janda ini adalah memurnikan dia. Dia mau percaya kepada perkataan abdi Allah. Sehingga dia memberikan lebih dulu setelah buat kue itu. Dia berikan lebih dulu kepada hamba Allah. Dan waktu dia pulang dia menghadapi satu mujizat. Tepung dan minyak tidak habis-habisnya. Apakah peristiwa ini berhenti sampai di sini? Tidak. Saudara, kita baca bagian yang terakhir. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bagian yang ketiga kita lihat saudara, cara Allah. Ada kemuliaan di tengah keheningan, yaitu dia ingin kita menjadi berkat di tengah kesesakan. Amin. Saudara, secara fakta jika kita sedang menghadapi masalah pribadi, masalah keluarga atau apa aja, kita cenderung fokus ngurusi masalah kita sendiri. Kita menutup telinga, menutup mata, kita melipat tangan, kita gak mau peduli sudah dengan masalah orang lain. Tapi hari ini kita diajarkan bagaimana saudara Elia ketika dia sendiri mengalami kelaparan, kehausan, dia mau taat. Dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya yang jauh sampai ke daerah Sidon di Sarfat, ternyata dia harus melayani seorang janda yang sangat amat miskin, tidak satu agama, tidak satu suku bangsa, dia tetap mau melayani. Berapa banyak saudara sebelum ini kita kalau melayani pilih-pilih, siapa ya dia ya, agamanya apa ya, sukunya apa ya. Wah, tapi saudara melalui peristiwa kehancuran bangsa Israel, kekeringan, Elia seperti disadarkan. Ternyata Tuhan juga mau menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Amin. Selain bangsa Israel. Saudara, ternyata kehadirannya di Sarfat tidak hanya ingin memberkati janda ini, tapi juga ada mujizat di balik semuanya. Siapa yang menyangka? Anak janda ini mati, langsung protes jandanya. Elia juga protes sama Tuhan. Tapi ternyata ada mujizat yang dia tidak pernah sangka. Kenapa harus di Sidon? Sebab Tuhan sedang mempersiapkan satu KKR yang sangat besar yang dipimpin oleh Elia. Di mana saudara? Di atas Gunung Karmel. Amin. Kalau saudara baca itu, saya yakin kebangkitan anak janda ini dari kematian kira-kira didengar tidak? Wah, kalau sakit demam sakit ya sembuh ya enggak ngefek lah.
Ya, dulu awal-awal orang corona, waduh itu seperti kutuk disembunyikan. Jangan ngomong-ngomong ya, sekarang sudah orang kena corona udah kayak kena batuk pilek. Bu, saya kena corona bu, tapi saya sudah sembuh. Oh ya, ya seperti udah biasa, betul gak saudara? Tapi kalau mati dibangkitkan, kira-kira satu daerah Sidon itu tahu tidak? Wah pasti tahu semua, termasuk Isabel, termasuk Ahab. Bukankah ini satu persiapan untuk Elia supaya dia tahu, oh aku hamba Allah ya, dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Elia harus yakin dulu itu, betul gak? Karena dia akan berhadapan dengan 450 Nabi Baal loh. Kalau dia gak dipersiapkan, waduh dia bisa kleper-kleper nih. Bagian sana pun harus dipersiapkan. Kamu tahu bahwa ini hamba Allah, walaupun seorang diri bersama dengan Allah, akan ada kemuliaan, akan ada pertobatan yang terjadi. Amin saudara. Hari ini kita belajar God's way. Kemuliaan di tengah keheningan. Mari saudara, sekalipun ada jalan-jalan yang saat ini kita enggak mengerti, mari kita taat dan percaya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman yang sudah kami terima. Tuhan tahu ada di antara kami yang sedang letih lesu, kehilangan pengharapan. Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kami, ada kekecewaan, ada realita yang tidak sesuai dengan keinginan ekspektasi kami. Tapi hari ini kami mendengar firman. Biarlah firman ini boleh menjadi obat Tuhan bagi setiap kami. Sembuhkan setiap luka-luka di dalam jiwa kami. Jika ada yang sedang mengalami kematian secara rohani, Tuhan hidupkan. Jika ada yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih meteraikan firman. Sebentar kami rindu membawa persembahan syukur yang terbaik. Kami mau memberikan Tuhan dengan penuh kasih, dengan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan melalui dua cara Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di bagian belakang kursi yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, ataupun bisa transfer ke rekening gereja. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di lantai 1 pada waktu pulang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih untuk persembahan saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang ada pengumuman ibadah onsite minggu depan tetap akan dilakukan di Ritz Palace jam 10 di Rungkut 2 kali ya. Silahkan saudara bisa ngomong sama bagian admin, saya pokoknya datang terus gitu ya. Saya bisa mendaftar. Dan juga jangan lupa ada ibadah Minggu Ceria, belum bisa onsite saudara ya, masih online. Silahkan saudara bisa bukakan ini untuk anak-anak saudara. I can forgive. Dan 1 minggu 1 kali ada ibadah menara doa setiap hari Rabu malam. Saudara bisa ikut via Zoom ya, untuk kita juga bisa dikuatkan.
Sementara ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu, saya ajak kita semua bergabung membangunkan fajar ya, jam 4.30 sampai 5.30 sudah dilakukan dari tanggal 6 November. Saudara yang nggak bisa bangun pagi, minta sama Tuhan, pasti bangun nanti ya. Dan via Zoom, bisa via YouTube bisa dibuka setiap saat ya. Lalu kemudian kita juga ada ibadah ladies 2 minggu sekali, inspirational moment, saudara ya. Tuhan kasih kepada saya tema ini, inspirational moment. Nah yang terakhir, saudara bersama Sari Simorangkir, saudara bisa lihat juga episode sebelumnya. Semuanya saudara bisa subscribe di Happy Family Center Church ya, program-programnya. Dan juga Kata Hati, sudah beberapa episode, ini yang terakhir, saudara episode ketiga, 2 minggu 1 kali juga ya akan hadir, baik melalui YouTube. Dan satu acara lagi sudah akan diluncurkan mulai Jumat ini, ada Worship for Healing ya. Bagaimana kita menyembah, saudara bisa ikut menyembah Tuhan, ada doa yang dipanjatkan ya oleh tim musik, singer ya. Kita benar-benar nggak ada yang lain, worship for healing. Tuhan kasih saudara bagaimana saat ini bangsa kita perlu healing. Healing bukan hanya kesembuhan jasmani, tapi jiwa dan roh. Jangan sampai saudara saking takutnya kena corona ini, sampai saudara rohaninya mati. Jangan saudara. Kita mau berjuang untuk kita boleh alami satu kehidupan yang tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Bersyukur padamu, Mari angkat tangan saudara. sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, Meteraikanlah setiap kebenaran firman di dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga betul-betul firman ini menghidupkan kami, membangkitkan, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kami. Kumpulkan kami kembali Tuhan minggu depan. Demikian juga di dalam program-program kehidupan Tuhan yang sudah dirancang oleh Happy Family. Biar kami betul-betul terus Tuhan berjuang untuk boleh melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masa yang hening ini. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan menjamah menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Jika ada yang berbeban berat secara ekonomi, pekerjaan, bahkan terbelit hutang piutang, Tuhan Kau tolong, buka jalan, sungguh-sungguh Tuhan, buka pintu kesempatan yang dari Tuhan, memberkati hidup mereka.
Jika ada di antara mereka menghadapi masalah rumah tangga, biar kami menerapkan hukum kasih dan terjadi pemulihan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, pulihkan dari sisi sosial, politik, ekonomi, bawa pemulihan ya Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami, Presiden beserta semua jajarannya. Kami percaya masa keheningan, masa pengasingan diri di tengah-tengah corona ini, kami percaya Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan atas gerejamu, atas umatmu, dan atas bangsa dan negara kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, kita mengaminkan setiap kata berkat ini dengan percaya. Biar berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat yang tidak terduga-duga boleh turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah dan terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara.